Soal nomor 1, sebuah benda bergerak harmonik dengan persamaan Y sama dengan 2 sin 4 pi T. Jadi kita tulis nih Y sama dengan 2 sin 4 pi T. Maka frekuensi gerak harmonik tersebut adalah frekuensi itu F ya. Ini ditanyakan berarti F frekuensi. Nah, frekuensi ini kita dapat dari rumus omega. Omega sama dengan 2V dikali dengan F. Nah, mencari omeganya itu kita ambil dari persamaan umum simpangan. Y sama dengan A sin omega T. A nya ini amplitudo, berarti amplitudonya 2. Omega ini frekuensi sudut. Ini berarti omeganya sama dengan 4pi. Karena kan omega T ini 4pi T, berarti omeganya sama dengan 4pi. 4pi sama dengan 2pi dikali dengan F. Ini tinggal kita coret. 4 dibagi 2 itu sama dengan 2 ya. Jadi dapat frekuensinya sama dengan 2 Hz. Jadi jawabannya yang A. Soal selanjutnya, soal nomor 2. Sebuah benda bergerak harmonik sederhana dalam arah vertikal dengan amplitudo itu A besar sama dengan 50 mm. Periode itu T sama dengan 4 sekon. Yang ditanyakan adalah simpangan benda setelah 2,5 sekon. Simpangan itu adalah Y, jadi yang tanya adalah Y. Setelah 2,5 sekon itu berarti waktu T kecil. Nah, ini tinggal kita masukkan ke persamaan simpangan. Persamaan simpangan itu Y sama dengan A sin omega T. A-nya udah ada 50 mili. Ini nggak usah kita rubah ke meter karena di sini juga satuannya mili ya. Kemudian ini sin omega. Nah, omeganya belum ada. Omega itu rumusnya 2V dibagi T. Selain 2V kali F di soal sebelumnya ya. 2V, T-nya itu 4. 2 dibagi 4 itu sama dengan setengah ya. Setengah pi. Ini masukkan omeganya ini setengah V, kemudian T-nya di soal ada 2,5. Ini sama dengan 50 sin setengah. Nah, V ini sama dengan 180 derajat ya. Dikali dengan 2V. Jadi V itu sama dengan 180 derajat. Ini sama dengan 50 dikali dengan sin 180 bagi 2 itu sama dengan 90 dikali dengan 25. Ini 50 sin 90 kali 25 itu sama dengan 225 derajat. Ini 50 sin 225 itu sama dengan sin 180 ditambah dengan 45 ya. Ini pakai aturan kuadran. Ini sama dengan sin 45. Tapi karena ini 225 itu di kuadran 3, di kuadran 3 sin itu bernilai negatif. Jadinya 50 dikali dengan negatif sin 45 itu setengah akar 2 ya. Jadinya ini negatif 50 bagi 2 itu 25 dikali akar 2 itu 1,4. Kalau kita kalikan ini sekitar 35 ya milimeter. Jadi jawabannya yang B. Soal berikutnya. Soal nomor 3, sebuah partikel melakukan gerak harmonik sederhana dengan frekuensi itu F 5 Hz dan amplitudo itu A 10 cm. Kecepatan partikel pada saat berada pada simpangan 8 cm adalah, yang ditanyakan adalah kecepatan. Kemudian diketahui ini simpangan itu Y ya, 8 cm. Nah, berarti ini ditanyakan adalah kecepatan ya. Pertama kita masuk dulu ke simpangannya ya. Simpangan itu kan Y sama dengan A sin omega T. Ini sebenarnya bisa kita tulis A sin theta ya, sudut. Y-nya itu diketahui ini 8. A-nya ini 10. Ini sin theta. Theta-nya kita belum tahu berapa ya. Ini kalau kita bagi ke sini jadi 8/10 sama dengan sin theta. 8/10 itu kan 0,8 ya. Ini sin theta. Sin yang 0,8 itu sudutnya 30
53 derajat ya. Berarti kita dapat nih tetanya sama dengan 53 derajat karena si 53 sama dengan 0,8. Baru kita masuk ke persamaan si kecepatan. Persamaan kecepatan itu rumusnya A omega cos omega T, atau bisa kita tulis A omega cos theta. Nah, si tetanya ini kita ambil dari yang dapat dari simpangan ini. A nya udah ada 10 cm, gak usah kita rubah karena ini masih cm. Omega nya masih ingat ya, rumus omega itu sama dengan 2V dikali F, karena ini diketahuinya F, berarti 2V dikali dengan 5 sama dengan 10V. Masukin di sini 10V cos, nah tetanya ambil dari sini, cos 53 derajat. 10 kali 10 itu 100 pi, cos 53 itu 0,6 ya, berarti jadinya 100 kali 0,6, nolnya dicoret jadi 60 V cm per sekon. Jadi jawabannya yang B. Jadi kita cari theta dulu dari simpangan, kemudian baru masukkan ke rumus persamaan dari kecepatan. Soal selanjutnya soal nomor 4. Sebuah partikel yang melakukan gerak harmonik sederhana mempunyai persamaan Y sama dengan 0,2 sin 20, ini ada yang terlewat ya, harusnya ini 20 Vt. Besar percepatan maksimum. Ditanya adalah percepatan maksimum. Percepatan maksimum itu A max ya. Rumus dari percepatan maksimum itu sama dengan min A omega kuadrat. A-nya dari mana dapat A-nya? Di sini kan nggak diketahui A ya, dari persamaan simpangan. Persamaan simpangan kan A sin omega T, berarti A-nya ini 0,2. Berarti ini 0,2, omega-nya berarti yang ini. Omega-nya berarti 20V. Berarti ini 20V, jangan lupa di kuadrat ya. Berarti min 0,2, 20 kali 20 itu 400 V kuadrat, berarti V kuadrat ya. Kemudian nolnya ini bisa kita coret 1. 2 dikali 40 itu sama dengan 80 pi kuadrat. Berarti jawabannya yang D ya, minusnya cuma menentukan arah. Soal selanjutnya soal nomor 5. Sebuah pegas dengan konstanta pegas pi kuadrat, konstanta pegas itu K, K-nya sama dengan V kuadrat, diberi beban 40 gram. 40 gram ini berarti massa ya, 40 gram. Bisa kita ubah ke kilogram, berarti dikali 10 pangkat minus 3 jadi kilogram. Selanjutnya pegas ditekan ke atas sejauh 10 cm. Ini maksudnya adalah simpangannya ya, simpangannya sama dengan 10 cm. Ditanyakan adalah periodenya, adalah periode gerak harmonisnya adalah berapa gitu ya. Untuk rumus periode pegas itu sama dengan 2V akar M per K. Cara menghafalnya tampar 2 pipi, 2pi jadi 2 pipi, akar jadi agar, M itu mulut, K terbuka. Jadi tampar 2 pipi agar mulut terbuka. Tinggal kita masukkan nih angka-angkanya. Yang pertama M-nya itu 40 kali 10 pangkat minus 3. Atau boleh kita coret dulu ini ya. Tinggal 10 pangkat minus 2. Ini 4 kali 10 pangkat minus 2 dibagi dengan K-nya V kuadrat. V kuadrat. Ini 2V. 4 bisa keluar dari akar ya. Jadi 2. 10 pangkat min 2 jadi 10 pangkat minus 1. Per pi kuadrat, kalau keluar dari akar jadi pi doang. Nah, maka si pi nya ini bisa kita coret. Tinggal 2 dikali 2 itu 4. 4 dikali 10 pangkat minus 1 berarti sama dengan 0,4 sekon. Jadi jawabannya yang A ya. Soal berikutnya soal nomor 6. Sebuah ayunan melakukan gerak harmonik sederhana jika panjang tali ayunan, panjang tali itu kita simbolkan L, 10 cm, kita bisa ubah ke meter jadi 0,1 meter ya. Dan percepatan gravitasi itu G, G-nya sama dengan 10 meter per sekon kuadrat. Berapakah periode ayunan tersebut? Periode juga T.
Kalau soal nomor 5 itu periode gerak harmonis pegas. Kalau ini adalah periode gerak harmonis dari ayunan atau bandul. Nah, ini rumusnya itu T sama dengan 2V akar L per G. Cara ngapalnya tampar 2 pipi agar lidah bergoyang. Oke, ini 2pi. L-nya tinggal kita masukkan, L-nya itu 0,1, G-nya 10. Ini berarti 2V akar 0,1 dibagi 10. Ini cara gampang hitungnya tinggal atas kali 10, bawah kali 10. Berarti jadinya 0,1 kali 10 itu 1, 10 kali 10 itu 100. Berarti jadi 2pi, akar 1 itu 1, akar 100 itu 10. Berarti tinggal 2 dibagi 10, 2 dibagi 10 itu 0,2 pi sekon. Jadi jawabannya adalah yang B ya. Oke, soal berikutnya, soal nomor 7. Sebuah getaran pegas memiliki amplitudo. Amplitudo itu A besar, A-nya sama dengan 2 cm. Tentukan simpangan getaran sewaktu energi kinetik benda sama dengan 2 kali energi potensial. Ditanyakan adalah tentukan simpangan. Simpangan itu Y. Sewaktu energi kinetik itu EK sama dengan 2 kali EP, 2 kali energi potensial, 2 kali EP. Nah, kalau misalkan ada soal seperti ini, ada EK sama EP di gerak harmonik sederhana, berarti kita gunakan energi mekanik. Energi mekanik itu sama dengan EP ditambah EK ya. Kemudian di sini disebutkan EK-nya sama dengan 2 EP, berarti EM sama dengan EP ditambah dengan 2 EP. Jadi EK-nya kita ganti jadi 2 EP. Berarti EM sama dengan EP tambah 2 EP, berarti jadi 3 EP ya. Kemudian EM ini energi mekanik di gerak harmonik sederhana itu rumusnya setengah KA kuadrat. Kemudian EP untuk di gerak harmonik sederhana itu maksudnya EP pegas sama dengan setengah KY kuadrat. Kalau misal EK ini sama ya, setengah MV kuadrat. Jadi yang membedakan di gerak harmonik sederhana, EM ini rumusnya setengah KA kuadrat, EP ini setengah KY kuadrat. Setengahnya bisa kita coret. K ini konstanta ya, bisa coret juga. Ini K juga sama dicoret. Kemudian tinggal sisanya A. A-nya udah ada amplitudo 2 kuadrat sama dengan 3 dikali Y-nya simpangan yang mau kita cari. Ini kan Y-nya masih kuadrat. Biar kuadratnya hilang, biasa kita harus akarkan ya, biar kuadratnya hilang. 2 kuadrat di akar berarti jadi 2. Ini 3 di akar berarti jadi akar 3. Y kuadrat di akar berarti jadi Y. Tinggal akar 3 nya pindah ke bawah. Jadi 2 per akar 3 sama dengan Y. Akar 3 kan ada di bawah nih ya, kan nggak boleh ada akar 3. Di sini juga nggak ada akar 3 di bawah. Berarti kita tinggal rasionalkan dengan dikali akar 3 per akar 3. 2 dikali akar 3, 2 akar 3. 3 dikali 3, akar 3 dikali akar 3 itu 3. Jadi jawabannya 2 per 3 akar 3. Jadi jawabannya yang B.